Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kebetulan dengan kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi teks prosedur. Materi teks prosedur ini kita pelajari di tingkat kelas 11 SMA dan SMK di semester pertama. Baik, tujuan dari mempelajari teks prosedur ini adalah yang pertama, siswa dapat mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Kemudian berikutnya, menganalisis struktur juga kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Dan terakhir adalah mengembangkan teks prosedur. Baik, prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas. Dalam mengerjakan sesuatu, akan terasa lebih mudah jika dikerjakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti kita ketahui bersama, itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun dan pada kondisi apapun, tanpa kita sadari sebenarnya kita seringkali menjumpai banyak teks prosedur. Namun, tidak sedikit dari kita yang hanya sekadar tahu tanpa memahami apa saja yang terkandung dalam sebuah teks prosedur. Maka dari itu, mari kita belajar bersama dalam mengupas habis segala hal yang berkaitan dengan teks prosedur, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dalam kurikulumnya materi teks prosedur ini dipelajari di kelas 11 SMK atau SMA. Teks prosedur berfungsi sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks tersebut, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk, menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau pelaku. Teks prosedur ini adalah jenis teks yang bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Juga prosedur melakukan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Contohnya, ketika kita membuat sesuatu, seperti membuat nasi goreng, membuat sop buah, membuat tempat pensil dari botol air mineral bekas, atau membuat prakarya seperti lilin aromaterapi dan lain-lain. Atau mengoperasikan sesuatu, misalnya bagaimana cara mengoperasikan komputer, menggunakan mesin printer, menggunakan mesin cuci, dan lain-lain. Teks prosedur juga kita gunakan dalam menjelaskan dalam melakukan sesuatu hal, misalnya bagaimana cara mengambil uang di ATM, di mesin ATM, mengurus atau membuat KTP, membuat surat keterangan kelakuan baik atau SKCK, juga membuat keanggotaan BPJS, dan lain-lain. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah tahapan, yang ketiga adalah penegasan ulang. Pernyataan umum, misalnya kita membuat teks prosedur, misalnya saja ketika kita membuat cara mengurus KTP baru. Maka kita memberikan informasi berupa pernyataan umum tentang pengertian KTP-nya dulu. Pemahaman mengapa kita wajib memiliki KTP, itu juga kita terangkan. Kemudian cara-cara mengurus KTP tersebut, pembuatan KTP tersebut yang sesuai dengan prosedur yang benar, ya. Kemudian tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini dibagi menjadi 3. Cara menggunakan alat, membuat sesuatu.
Yang kedua, cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, cara melakoni kebiasaan hidup. Nah, sebagai contoh, tahap-tahap kegiatan dalam teks prosedur. Misalnya, kita berikan contoh yang sama seperti contoh yang tadi, yaitu cara mengurus KTP baru. Maka pada bagian tahapan ini, kita harus menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengurus KTP. Misalnya, memberikan informasi kepada pembaca mengenai syarat-syarat kepengurusan KTP serta tahapan-tahapan pengurusan KTP tersebut, yaitu dimulai dari mendatangi RT, RW, kemudian kantor kelurahan setempat. Selanjutnya, melakukan sesi foto, perekaman sidik jari di kantor camat, dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini dapat berupa kesimpulan. Misalnya, apabila mengikuti tahapan-tahapan sesuai prosedur yang berlaku, maka tujuan akan tercapainya hal ini, maka KTP baru yang kita urus akan berhasil kita dapatkan. Baik, semoga bisa dipahami ya mengenai struktur teks prosedur yang kita pelajari pada kali ini. Kemudian tahapan-tahapan yang tadi ini sudah dijelaskan ya, pernyataan umum berupa pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Kemudian tahapan kegiatan berupa petunjuk-petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan, serta penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian ciri-ciri kebahasaan teks prosedur atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur kita menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama, biasanya teks prosedur menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, biasanya menggunakan kata teknis. Yang ketiga, biasanya menggunakan konjungsi penjumlahan. Berikutnya, menggunakan deskripsi alat. Dan selanjutnya, menggunakan kalimat perintah. Kata kerja imperatif, apa sih yang dimaksud dengan kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif artinya kata-kata kerja perintah. Kata kerja imperatif ini biasanya kita temukan dalam teks-teks, di dalamnya mengandung kata-kata yang dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i dan partikel lah ya. Misalnya, kata dasar tunjuk bertemu dengan akhiran kan, maka menghasilkan kata tunjukkan. Kata dasar hindar bertemu dengan akhiran i menghasilkan kata hindari. Ya, itu adalah ya contoh selanjutnya ada kata jadi ditambah lah menjadi kata jadilah. Maka kata-kata kerja tersebut apabila digunakan dalam teks prosedur, maka akan menghasilkan teks yang mencirikan teks prosedur itu sendiri. Ya, karena kata kerja ini sifatnya memberikan perintah atau order ya. Kemudian yang kedua, kata teknis. Teks prosedur banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Jadi apabila teks tersebut membahas mengenai masalah komunikasi, maka akan banyak digunakan dalam teks-teks tersebut istilah-istilah yang berhubungan dengan komunikasi pula. Misalnya kata tanya jawab, kata kontak mata, pewawancara, verbal, nonverbal, negosiasi, bahasa tubuh, dan lain-lain sebagainya. Ciri ketiga yaitu konjungsi penjumlahan. Teks prosedur banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan atau penjumlahan. Misalnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, di samping itu, dan lain-lain sebagainya. Bisa kalian cari lagi ya sumber-sumber dari Google atau Chrome ya. Kemudian
Ciri kebahasan berikutnya yaitu menggunakan deskripsi alat. Apabila prosedur tersebut berupa resep atau petunjuk menggunakan sebuah alat atau benda, maka akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk misalnya ukuran, jumlah, warna, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh, misalnya ketika kita membuat sebuah teks prosedur penjelasan mengenai cara-cara membuat tempat pensil dari botol air mineral bekas. Maka dalam teks tersebut kita harus memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan dan alat yang spesifik agar dapat berhasil membuat tempat pensil seperti yang diharapkan. Misalnya, botol mineralnya ukuran berapa liter sih atau berapa mili sih gitu, sehingga kita bisa menghasilkan tempat pensil yang bagus dan sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir, ciri kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah. Tentu saja ya, karena prosedur itu berupa perintah atau order, maka agar dapat berhasil mendapatkan tujuan yang ingin dicapai, maka teks prosedur akan menampilkan kalimat-kalimat perintah yang spesifik. Misalnya kalimat perintah seperti tuangkan air sebanyak 200 ml, masukkan garam sesendok, campurkan baking soda dengan tepung, dan lain-lain. Itu adalah contoh kalimat-kalimat perintah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ciri-ciri kebahasan teks prosedur ini ada 5 jenis. Selanjutnya, nah, bagian terakhir dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari siswa ketika mempelajari teks prosedur adalah berhasil menyusun teks prosedur kompleks. Di dalam menyusun teks prosedur kompleks, ada 6 langkah yang bisa kita ikuti, yaitu yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau biasa dilakukan, menentukan tema kegiatan, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar, mensistematisasi kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca, mengumpulkan bahan-bahan, dan terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Apabila langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur kompleks ini kita ikuti satu persatu dengan baik dan benar, maka akan tercipta teks prosedur yang sesuai dengan struktur yang baik, kemudian yang dapat menjelaskan tahap-tahapan dan bisa dipahami oleh pembaca. Demikian penjelasan mengenai teks prosedur ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.